Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ustadz-Ustadzah atas kesediaannya untuk hadir di sini dalam agenda untuk kegiatan penghibasan bersama yang nanti akan diisi oleh saya dan Ustadz Arif Kurniatama. Yang dimana untuk yang pertama, mungkin nanti untuk agenda English trainingnya dengan saya akan ada materi tentang budaya positif yang concern ke 5 posisi kontrol. Yang mana sebagai pendidik atau pengajar kita semua pasti pernah memberikan hukuman kepada siswa, khususnya para santri yang mungkin melakukan pelanggaran ataupun melakukan kesalahan. Nah, apakah ketika kita memberikan pelanggaran, kesalahan, dan sanksi kepada mereka itu sudah cukup tepat? Dan apakah itu sudah memberikan efek jera? Apakah akan menimbulkan dampak jangka panjang ataupun dampak jangka pendek untuk siswa? Nah, mungkin nanti kita bisa belajar bersama, diskusi bersama terkait dengan 5 posisi kontrol yang mungkin bisa kita terapkan sebagai pendidik dan pengajar. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang budaya positif yang dimana di sini memang modul dari penghibasan yang kemarin saya bersama Ustadz Arif Tama sudah melakukan pembelajaran terkait modul dari CGP yang bertema disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini kita berkaitan dengan budaya positif sebagai pengajar ke siswa. Apakah kita sudah tepat dalam memberikan sanksi kepada siswa-siswi kita? Kita sudah punya siswi sekarang, alhamdulillah. Oke, dengan selanjutnya mungkin untuk sedikit brainstorm, mungkin sebelumnya Ustadz-Ustadzah sudah pernah mempelajari atau mengetahui apa sih itu budaya positif, apa sih itu posisi kontrol, apa sih itu disiplin positif. Nah, mungkin bisa selanjutnya nanti kita akan membahas tentang overview tentang materinya, teori kontrol, deskripsi praktik, dan juga nanti kita akan belajar tentang refleksi. Mungkin bisa langsung ke menti.com. Kita menggunakan sedikit digital learning ya, dan kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Jadi kita pakai ke menti.com. Lalu untuk kodenya ada 5601245. Menti.com. Ke browsernya masing-masing. Menti. Iya. Menti.com. 5601 24245. Salah ya? Benar. Oh benar. 5601245. Agak deg-degan, nggak bisa sedikit lagi. Oke, sampun. Nah, kalau sudah, mungkin di layarnya Ustadz-Ustadzah semua sudah muncul untuk satu pertanyaan, di mana pertanyaannya adalah apa itu disiplin positif. Nah, menurut Ustadz-Ustadzah semua, apa sih pengertian dari disiplin positif? Berikan pendapat Ustadz-Ustadzah semua. Nanti kita akan berdiskusi bersama terkait definisi yang sudah Ustadz-Ustadzah nanti berikan. Kira-kira apa sih itu disiplin? Apa itu positif? Nah, disiplin positif adalah di sini sudah ada gambar jam, mungkin ada alarm yang mungkin bangun paginya harus dibangunkan oleh alarm mungkin. Gimana cara kita mendisiplinkan siswa? Gimana cara kita mendisiplinkan diri sendiri? Wah, itu ya. Ya, nah di sini sudah ada beberapa respon. Masih anonim nggih? Tepat waktu atau on time? Oke, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Wow, gitu close. And then ada disiplin positif dalam berkaitan ketepatan waktu, kedatangan, dan berkaitan berpakaian dengan rapi. Oke, bisa, sangat bisa. Membiasakan kedisiplinan dengan cara yang hal positif. Jadi hal-hal yang bersifat positif. Jadi kita bisa masuk ke disiplin. Lanjut, kedisiplinan yang bersifat positif. Ya, sangat simpel sekali tapi bisa masuk ya. Terus lanjut, istiqomah dalam mengendalikan diri agar tidak terlena dengan rangkaian permainan di HP dan laptop. Wah, ini sudah sangat eksis ya. Eksis sekali di kelas siswa kita. Sudah sangat eksis. Jadi menurut Ustadz-Ustadzah di sini sudah ada beragam
untuk menyumbangkan aspirasinya. Ada lagi pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak yang bersifat positif tanpa reward and punishment. Oke, boleh. Reward and punishment. Boleh nggak sih sebenarnya kita tuh ngasih reward, ngasih punishment ke siswa? Ada dampaknya nggak sih? Ada. Oke, ada yang bilang ada, tapi ada yang bilang boleh-boleh aja. Oke. Selanjutnya mungkin pendekatan kedisiplinan tanpa hadiah dan hukuman. Ya, berarti kata-kata di sini adalah suatu pendekatan yang mana mendisiplinkan diri kita maupun orang lain tanpa hukuman dan hadiah. Karena biasanya ketika kita memberikan hadiah, mereka cenderung akan interest. Mereka cenderung akan mau untuk mengikuti apa yang kita inginkan atau apa yang kita perintahkan. Tapi ada embel-embel hadiahnya. Nanti kalau suatu saat tanpa hadiah, mereka malas. Ya, biasanya seperti itu. Atau kalau hukuman, nanti kalau kamu nggak ngerjain ini, saya hukum. Nah, mereka cenderung akan takut terlebih dahulu. Boleh nggak sih sebenarnya? Nanti kita akan membahas tentang ini. Ini sudah cukup. Ada yang mau lagi untuk berkontribusi terkait aspirasinya? Ada Ustaz-Ustaznya? 9 respon. Iya. Join @menti.com, nanti kodenya dimasukkan adalah 5601245. Oke, ada satu lagi. Tepat waktu, tepat aturan dalam rangka mencapai kegiatan yang positif. Oke, bagus banget. Tepat waktu ya. Semua kalau udah tepat waktu ya aman gitu. Pasti aman. Oke, sampun. Kalau sampun kita beralih untuk slide selanjutnya. Semuanya betul, Ustadz-Ustadzah. Jadi aspirasi atau pendapat dari Ustadz-Ustadzah semua terkait disiplin positif di sini semuanya betul. Jadi ada tambah lagi kegiatan yang dilandasi dengan ketegasan. Oke, good job. Nah, di sini semuanya betul, tidak ada yang salah. Mungkin nanti akan kita tambahin sedikit kalau memang ada yang perlu ditambahkan. Di sini sebenarnya untuk generalnya memang suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri kita maupun dalam diri orang lain tanpa adanya suatu embel-embel yaitu hukuman maupun reward ya, punishment atau reward. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Tadi kita sudah overview untuk yang di menti.com, itu adalah salah satu digital learning yang bisa Ustadz-Ustadzah terapkan di kelas untuk mencapai suatu aspirasi siswa tanpa mungkin diketahui oleh individu tersebut gitu. Jadi mungkin bisa untuk membahas tentang keyakinan kelas atau kontrak belajar. Nah, selanjutnya ya di sini adalah pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif sendiri adalah suatu pendekatan yang menerapkan kedisiplinan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi memang berdasar pada tanpa adanya punishment dan reward. Karena memang punishment dan reward sangat memberikan efek jangka panjang bagi siswa itu sendiri. Gitu Ustadz-Ustadzah. Nah, di sini untuk yang disiplin positif kita concern ke 5 posisi kontrol yang mungkin kita akan pelajari nantinya. Yang mana 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang selanjutnya adalah sebagai teman, lalu sebagai pemantau, dan yang paling terakhir yang paling bagus sebenarnya adalah sebagai manajer. Si dosen ini adalah suatu posisi 5 kontrol yang sudah diterapkan oleh atau yang diteliti oleh dosen sendiri. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Pernahkah Ustadz-Ustadzah memberikan posisi tersebut ke anak atau ke siswa? Pernahkah Ustadz-Ustadzah langsung memberikan hukuman ketika menemukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa? Pernah. Pernah. Sepertinya kita semua sudah sangat pernah deh untuk memberikan hukuman secara langsung. Karena saya pun berpengalaman sendiri sebagai guru piket pagi, kalaupun ada yang terlambat, saya sudah juga menyuruh mereka untuk lari lapangan. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, untuk selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Teman, apakah Ustadz-Ustadzah
Ya setidaknya mereka tidak kemudian fokus ke laptop tapi juga menghadap ke guru. Oke. Karena guru menyampaikan hal yang relatable bagi siswa. Ya, good job. Oke, mungkin pernah nggak semua ustadz ustadzah berada di posisi sebagai teman kepada siswa. Jadi ketika ustadz ustadzah ingin konseling siswa, jadi kita harus memposisikan diri sebagai teman. Tapi tidak terlalu berlebihan. Jadi nggak yang sampai hey bro, gitu kan, nggak sampai gitu ya. Tetap menjaga, tetap ada limitasi antara ustadz dan ustadzah, guru dan siswa. Ini posisi kontrol yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, posisi kontrol tersebut dari 5 posisi kontrol itu dijabarkan untuk eksternal dan juga intrinsik. Untuk yang pertama. Jadi untuk yang menghukum dan juga membuat rasa bersalah itu diposisikan sebagai perilaku kontrol yang negatif. Ya. Jadi untuk yang perilaku kontrol yang positif yaitu sebagai teman dan pemantau. Pemantau di sini tidak hanya kita memantau, tapi kita juga memberikan sudut pandang terkait gimana ya. Oh mungkin ada latar belakang siswa tersebut. Mungkin karena ketika siswa tidak memakai seragam pada hari tersebut, tidak sesuai seragamnya. Oh mungkin karena di laundry kali ya. Oh mungkin karena seragamnya tersebut hilang kali ya. Oh mungkin karena udah kekecilan kali ya. Nah itu sebagai pemantau. Kita pantau dulu latar belakang siswa tersebut mempunyai kesalahan. Untuk yang selanjutnya adalah kontrol diri, yaitu manajer. Jadi sebenarnya dari kelima posisi kontrol yang kita pelajari hari ini sebenarnya yang paling baik adalah sebagai manajer. Tapi nanti kita bahas bersama, apakah sebagai manajer itu sudah yang paling baik atau masih ada yang baik juga. Nah, ketika kita menerapkan posisi kontrol yang negatif, menghukum dan membuat rasa bersalah, ternyata itu akan membuat identitas siswa tersebut gagal. Ustadz. Jadi itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan kepada siswa tersebut. Tetapi ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai identitas yang sukses, contohnya kita memposisikan diri sebagai teman, memposisikan diri sebagai pemantau, dan juga memposisikan diri sebagai manajer, nah itu juga akan bisa memberikan dampak yang bagus kepada siswa tersebut. Gitu. Kita mulai langsung. Untuk yang pertama, kita bahas satu persatu dari posisi kontrol yang kita pelajari tadi. Sebagai penghukum. Tadi penghukum positif apa negatif, Bos? Negatif ya. Jadi salah satu yang negatif. Contohnya adalah contoh kata-kata yang dilontarkan dari pendidik ketika pendidik memposisikan diri sebagai penghukum. Contohnya pertama, patuhi aturan saya. Awas ya kalau kamu ulangin. Awas ya kalau kamu nggak pakai sepatu di kelas. Gitu. Kamu selalu saja salah. Nah itu udah nada tinggi, terkesan bentak, terkesan marah-marah. Itu udah pasti menghukum. Selalu ya, pasti kamu selesai terakhir deh. Gitu. Pernah nggak kita kayak gitu? Pernah. Sebenarnya saya juga pernah. Saya pernah sekali ketika ada satu siswa yang memang sering banget dia ngerjain tugas kok telat terus. Itu pasti saya juga selalu bilang, kamu tuh pasti telat terus ya ngerjain tugasnya. Pasti. Ternyata itu berdampak negatif kepada siswa. Yang dampaknya pada siswa yang pertama yang berdampak terhadap siswa yaitu yang pertama adalah pendendam. Anak tersebut menjadi pendendam. Aku tuh pernah dibentak ya sama ustadz itu ya gitu. Jadi akhirnya aku nggak suka aku di mata pelajarannya beliau. Misal seperti itu, misal. Tapi tidak semua siswa seperti itu gitu. Tidak semua. Yang selanjutnya adalah agresif. Justru malah mereka akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama gitu. Karena sebenarnya mungkin ada ketertarikan untuk yaitu mendendam gitu. Jadi akhirnya mereka agresif. Jadi kalau dikasih tahu tuh kadang bantah. Enggak gitu. Jadi agak agresif. Selanjutnya adalah memberontak. Nah, kalau sudah memberontak biasanya satu kesalahan itu diikuti oleh kesalahan yang lain gitu. Karena mereka mungkin basicnya sudah dendam. Ya selanjutnya adalah menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu contohnya gini. Misal tadi ya, awas ya kalau kamu nggak pakai sepatu lagi, lah ini juga nggak pakai sepatu, kok masa nggak dimarahin gitu. Misal gitu, jadi dia akan bawa-bawa masalah yang lain yang posisinya sama, kok itu nggak dimarahin gitu. Misal ya satu bawa handphone, kok kamu bawa handphone sekarang, lah dia juga bawa handphone, kok masa saya nggak boleh gitu. Misal seperti itu, ada nggak pernah nggak pernah. Nah itu adalah salah satu posisi kontrol sebagai penghukum gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah membuat rasa bersalah. Jadi untuk membuat rasa bersalah mungkin intonasi yang kita ucapkan, kita lontarkan kepada siswa itu sedikit mungkin lebih rendah gitu. Contohnya adalah seperti ini.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ustadzah kecewa deh dengan kamu. Kok kamu sering ya ngelakuin ini? Nah, kadang tuh saya kayak gitu terus. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali sih Ustadz harus ngajarin kamu pakai sepatu yang benar? Bisa. Pernah nggak Ustaz kayak gitu? Mungkin pernah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Gitu. Jadi biasanya kan ini walas nih, biasanya wali kelas. Saya juga sebagai wali kelas tuh biasanya seperti itu, Us. Saya ngasih tahu tuh, kok kamu ngelakuin itu sih? Nanti gimana nih kalau ayah atau ibu kamu tahu? Pasti nanti yang kena marah siapa gitu. Nanti Ustazah juga kan sebenarnya gitu kan. Bisa kayak gitu. Jadi ada sedikit cenderung kadang saya juga berposisi di pembuat rasa bersalah untuk siswa. Ternyata posisi ini akan berdampak ke siswa. Yang pertama adalah dia nanti akan sering menyangkal dan berbohong. Jadi dia akan sering menyangkal dan berbohong ketika kita bertanya, berapa kali sih Ustazah harus ngasih tahu kamu kalau sebenarnya pakai kaos kaki di kelas, pakai sepatu di kelas itu harusnya dari pagi sampai siang misal. Dari jam KBM, dari pagi jam 7 sampai jam 3 gitu misal. Lah kan saya pakai terus menyangkal gitu biasanya. Kan saya tuh pakai terus loh padahal juga faktanya tidak gitu kan misal. Itu yang sebagai pembuat rasa bersalah Ustazah. Gitu. Selanjutnya sebagai teman. Untuk yang di sini mungkin tadi di sini sebagai teman positif apa negatif Mas tadi? Positif. Ya di sini positif. Nah, biasanya kata-kata yang terlontar dari pendidik di posisi ini adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayolah bantu demi Ustadz lo ini gitu. Ayolah bantu demi Ustazah lo ini gitu. Bisa. Ingat ya, ingat gak selama ini juga Ustazah bantuin kamu? Ingat gak selama ini juga Ustadz bantuin kamu buat misal menyampaikan aspirasimu misal. Atau yang terakhir, ya sudah kali ini gak apa-apa deh, Ustazah bantu bereskan. Ini sebenarnya yang lumayan ini ya Us. Kadang tuh kita agak berlebihan gitu loh memposisikan diri sebagai teman. Iya sih, kita pengen dekat, kita pengen merasa bahwa mereka nyaman ke kita. Tapi terkadang itu agak kebablasan. Sampai akhirnya tuh siswa menganggap kita temannya gitu. Jadi tidak adanya unggah-ungguh gitu loh antara guru dan siswa sampai biasanya seperti itu. Nah, itu akan berdampak kepada siswa itu sendiri. Kalau udah nyaman sama gurunya, udah merasa bahwa gurunya sebagai teman, dia akan ketergantungan. Gak apa-apa lah, masih ada Ustazah Delima juga gitu. Pasti Ustazah Delima nanti bantuin saya. Biasanya kayak gitu. Gak apa-apa lah, masih ada Ustazah Delima. Nanti pasti Ustazah Delima juga gak akan ngaduin kok orang tua saya. Gitu, bisa. Nah, nanti akhirnya ketergantungan. Gitu. Itu yang sebagai teman Ustazah. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih aman? Oke, masih aman. Kita lanjut ya, Us. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Ini posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini biasanya gini. Tahu nggak peraturannya? Peraturannya kita harus pakai sepatu nggak? Gitu misal. Iya, harus pakai sepatu. Ya, iya. Kenapa kamu nggak pakai sepatu? Mau harus di kelas sepatunya? Iya, di kelas sih memang sepatunya. Tapi kan kita ada peraturan bahwa sepatu itu harusnya dipakai di asrama juga, gitu. Dari asrama menuju kelas. Gitu. Dan selanjutnya, kamu lakuin apa tadi? Misal manjat deh gitu, misal tadi manjat gitu dari asrama ke sekolah ya misal. Kamu tadi ngelakuin apa? Gak ngelakuin apa-apa, tadi saya cuma dari sana aja gitu. Menyangkal ya Us gitu. Terus ada kalau kamu udah ngelakuin gini gimana nih kira-kira konsekuensinya? Gimana nih kira-kira sanksinya? Ya apa ya Us, soalnya biasanya sanksinya tuh berbeda-beda ya Us gitu. Misal seperti itu, karena memang cenderung ustadz-ustadzah di sini juga sometimes untuk ngasih hukuman kadang masih ragu ya. Saya juga seperti itu. Jadi kadang hukuman itu masih belum bisa diterapkan secara permanen ke siswa dari kesalahan tersebut gitu. Kesalahannya misal nggak pakai sepatu gitu, nggak pakai sepatu ya udah pakai sepatu di kelas gitu misal. Jadi masih belum ada sakleknya gitu. Nah itu bisa kita lihat nanti akan bisa menyesuaikan bila diawasi. Jadi mereka akan cenderung untuk bersikap diawasi nih, ada nggak ya gitu. Jadi berpura-pura baik pada saat itu, tapi sebenarnya enggak. Dari dalam diri sebenarnya agak susah untuk menyesuaikan gitu. Tapi akan berpura-pura untuk wah
pakai sepatu lah gitu. Ini mapelnya Ustadz Arif Tama ya, jadi harus pakai sepatu sama pakai kaos kaki misal. Ya terus. Oke. Kalau nggak suruh keluar. Iya, kalau nggak suruh keluar nih gitu. Jadi menyesuaikan nih, menyesuaikan, beradaptasi. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir. Ini sebenarnya adalah posisi kontrol yang sangat-sangat bisa diterapkan, tapi mungkin jika kesalahan atau si pelanggan tersebut dalam jumlah banyak, ini juga akan kewalahan gitu. Yang posisi tersebut adalah sebagai manajer. Manajer di sini adalah seperti konseling ke siswa. Seperti konseling. Jadi siswa diajak berdiskusi terkait kesalahannya, apa sih yang dia lakukan. Kita minta untuk sebisa mungkin siswa tersebut jujur. Kita minta buat sebisa mungkin siswa tersebut bercerita tentang keadaan dirinya. Lalu kita ajak berdiskusi terkait sanksi yang akan dia terima sesuai dengan konsekuensinya. Dan ini harus muncul dari anak tersebut. Jadi bukan ustadz-ustadzah yang ngelit untuk sanksinya, tapi si siswa tersebut yang minta untuk sanksinya seperti apa. Semisal, ya sudah saya misal gini, kamu harus datang tepat waktu ya nanti. Besok deh, karena tadinya kamu kan sudah telat. Besok kamu harus datang tepat waktu ya misal. Nah, terus nanti kalau kamu nggak datang tepat waktu gimana? Ya udah, saya siram-siram tanaman deh gitu. Nah, itu muncul dari dalam dirinya siswa tersebut. Jadi bisa. Nah, itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer adalah mengajak konseling siswa terlebih dahulu, baru nanti kita mendesain sanksi apa yang bisa kita terapkan. Yang contohnya adalah ketika ustadz-ustadzah membuat kontrak belajar, apakah melibatkan siswa? Oke. Apakah melibatkan siswa? Oke, pasti melibatkan siswa karena pasti ustadz-ustadzah sudah berpengalaman dalam hal apa sih kira-kira kebutuhan siswa tersebut dalam pembelajaran di kelas. Nah, pasti melibatkan siswa. Itu termasuk dalam keyakinan kelas gitu, Us. Jadi kontrak belajar itu adalah kita bisa sebut sebagai keyakinan kelas. Di mana apa sih yang kita yakini? Oh, kita tuh nggak boleh telat, Us. Kalau seandainya telat 5 menit ya berarti nanti ada hukumannya, Us. Emang hukumannya apa? Oh, berarti ngafalin buat vocabulary, Us. Vocabulary-nya berapa? 5, Us gitu. Nanti vocabulary tersebut harus gimana? Harus ditulis dalam tab kecil, Us gitu. Kalau di kelas saya memang kontrak belajarnya ketika terlambat 5 menit, siswa tersebut harus memberikan vocabulary 5 kata dalam bahasa Inggris yang harus ditulis dalam kamus kecilnya mereka gitu. Itu misal konsekuensinya. Jadi itu bisa kita kembangkan di keyakinan kelas masing-masing. Jadi mungkin keyakinan kelas itu bisa berbeda di setiap kelas karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kamu yakin kamu harus memperbaiki, nah terus gimana nih cara kamu memperbaiki? Gitu. Jadi kita ajak konseling. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ya, satu menit lagi ya, Us. Ayo, Us. Disingkat-singkat masukin yang jadi di Peneman sedang jadi SDG belum ada, itu kalau tinggal dikirim itu cetak. wah kok centang satu tuh gimana ya? Terima kasih Ustadz-ustadzah di sini sudah ada Ustadz Jess dan Ustadzah Iriani. Alhamdulillah. So we're gonna present for his and her opinion about these reflections ya. Untuk yang pertama dari Ustadz Jess. Wah, ini selaku guru tiket, selaku lalas pasti banyak menemukan pelanggaran ya, Us. Yang pertama, di lapangan terjadi banyak kesalahan pada anak-anak. Apalagi bila di waktu pagi. Waduh, ya. Yang sering terjadi ada satu anak sering terlambat pada saat pagi hari. Dan saya memberikan nasihat ke anak tersebut agar tidak telat lagi. Nah, feelingnya yang saya rasakan
kepada anak gitu. Selanjutnya findingnya nih, anak tersebut ada yang sedikit berubah terhadap kesalahan, ada sedikit perubahan terhadap kesalahan yang sering dilakukan, tapi kadang juga mengulangi lagi, ya masih banyak. Memang kadang ada yang sadar ada yang enggak, namanya juga manusia. Ya. Namanya juga manusia. Yang selanjutnya adalah future, agar dapat disiplin terhadap waktu kedepannya untuk anak tersebut gitu. Jadi mungkin future-nya bisa ditambah saran, masukan, kira-kira sanksi atau hukuman apa, bukan sanksi atau hukuman, posisi apa yang bisa kita terapkan untuk membuat anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi gitu mungkin. Kemudian selanjutnya, udah banyak, terima kasih ya Ustadzah, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah dari Ustadzah Hiriani terkait 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai fan, menghakimi teman sendiri. Oh iya, ada ya, masih eksis ya Ustaz? Menghakimi teman sendiri, memberikan cap atau tanda kepada teman sehingga mereka tidak akur. Ya, ini kalau ketika ada salah satu siswa yang dianggap tidak normal di antara yang lain, kurang normal atau kurang ajar perilakunya. Dan selanjutnya adalah feeling. Saya memberikan arahan untuk menemui saya, ngobrol dari cerita ke cerita. Saat itu saya menyampaikan bahwa marahan kok kayak anak kecil, kayak anak cewek, masa anaknya Ustadzah diem-diem gitu sih gitu. Saya juga menyampaikan kalau belum akur, ntar di Project P5 Ustadzah gabungin loh kalian berdua dalam satu kelompok, bisa sih jadi suatu ancaman gitu. Selanjutnya adalah findingnya gini, siswa menjadi takut karena tidak mau sekelompok dengan teman yang dia tidak suka. Siswa jadi lebih dewasa dan menyadari bahwa mereka bukan lagi anak SMP yang marahannya diem-dieman. Ya, kalau di Islam juga nggak boleh bebas marahan diem-dieman, apalagi lebih dari 3 hari. Ya, sama. Sama. Lanjut, yang terakhir adalah future. Kedepannya mereka menjadi berkomunikasi. Jadi mereka saling berkomunikasi dengan baik. Yang akhirnya ketika ada masalah diselesaikan dengan baik pula. Nah, ini future-nya bagus gitu. Jadi mungkin Ustadzah di sini juga sudah menerapkan salah satu posisi kontrol, di mana ketika menemukan siswa yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, Ustadzah juga bisa menentukan mana nih posisi kontrol yang terbaik untuk membuat anak tersebut menjadi lebih disiplin, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Gitu. Dari 5 posisi kontrol ini sudah bisa dipahami Ustadzah semuanya? Alhamdulillah sudah deh. Untuk selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi bersama untuk mencari solusi dari kesalahan-kesalahan yang eksis terjadi di sini gitu, khususnya di kelas-kelas kita masing-masing sebagai wali kelas dan juga guru mapel gitu mungkin. Nah, ini mungkin sekian refleksi dari kami. Tadi saya sudah sampling untuk membacakan salah satu atau beberapa refleksi dari Ustadzah semua. Terima kasih atas aspirasinya terkait refleksi untuk posisi kontrol di 5 posisi kontrol ini. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih for being good participants for this untuk aspirasinya, untuk kesediaannya sebagai partisipan, dan maaf bila saya ada salah kata ketika menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.